22 ada satu kalimat di sana mengatakan sangat beribadah kepada dewa-dewa. Dalam terjemahan NIV ditulis very religious. Artinya apa? Bahwa sangat religius. Jadi ini merupakan pujian kepada para filsuf yang ada di Athena, yang ada di majelis sidang Areopagus ini, yaitu yang kemarin kita sudah melihat ada Epikuros dan siapa satu lagi yang kemarin ya, lupa saya, Stoa dan Epikuros dan Stoa. Ada dua ini yang menjadi filsuf di sana, filsuf yang ada di Athena, dan mereka sangat religius. Paulus memberikan satu pujian kepada mereka di mana mereka sangat religius sekali. Artinya apa? Sangat rohani sekali, sangat agamawi sekali. Siapa? Kedua golongan ini, golongan Epikuros dan juga golongan siapa sih namanya, Epikuros dan Stoa ini ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa tujuan Paulus mengatakan ini, menyampaikan ini adalah supaya dua golongan ini menerima apa yang ingin disampaikan oleh Paulus dan mau mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Paulus. Lalu kemudian dia menceritakan di mana di ayat 23 bagaimana Paulus mengatakan bahwa dia melihat di mezbah itu ada tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi di mana dia mengatakan bahwa Stoa dan golongan Epikuros ini adalah di ayat 22 mengatakan bahwa, saya akan lihat sebentar. Ya, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Jadi ini sebuah hal yang dilihat oleh Paulus yang tadi religius, dia mengatakan religius. Kemudian 23, "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu, aku melihat barang-barang pujaanmu. Aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Jadi apa yang disampaikan Paulus di sini bahwa kepada orang-orang yang di Athena, termasuk golongan Stoa, golongan Epikuros, mereka seperti beribadah yaitu kepada dewa-dewa, dan justru mereka tidak menyembah kepada Allah yang mereka mereka justru menyembah kepada Allah yang mereka tidak kenal itu. Jadi mereka hanya menggambarkan Allah sebagai dewa, tetapi mereka tidak kenal siapakah Allah itu di ayat 23. Ini sebenarnya Paulus menjadikan batu loncatan untuk mengajarkan tentang Allah kepada siapa? Kepada dua golongan Stoa dan Epikuros ini. Kita nggak bisa lepas dari itu, dan juga kepada majelis yang ada di Areopagus, di majelis pengadilan di Areopagus itu. Jadi ini apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah ajaran Paulus tentang Allah. Ya, dia memulai dengan di ayat 24 mengatakan Allah adalah pencipta bumi, alam semesta dan seluruh isinya. Betul ya? Di ayat 24 dia mengatakan Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Jadi ini artinya bahwa Paulus sedang menegaskan, sedang memberitahukan, sedang mengajarkan kepada kepada golongan Stoa dan Epikuros dan kepada orang masyarakat di Athena bahwa yang kamu katakan itu adalah Allah pencipta bumi. Jadi Allah yang menciptakan bumi ini, alam semesta, dan juga beserta semua isi-isinya. Apa yang ada di dunia ini adalah sebuah ciptaan gitu. Tidak ada yang datang dengan tiba-tiba, atau tentang filsuf yang mereka pahami adalah semua itu adalah terbuat dari berbagai atom-atom gitu, yang terkumpul dari berbagai atom sehingga terjadi sesuatu. Atau misalnya seperti ada pemahaman filsuf mengatakan bahwa bumi ini diciptakan dari tabrakan planet-planet antara satu sama lain itu, sehingga adalah bumi ini. Tetapi kalau kita lihat di sini jelas Paulus mengatakan bahwa Allah itu yang menciptakan begitu. Dari filsuf mereka itu Paulus menentang bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ini dan juga seluruh isinya. Ini artinya bahwa jelas sekali Paulus menentang ajaran Epikuros yang berkata bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah.
Jadi golongan Epikuros itu mengajarkan dan percaya bahwa dunia ini tidak diciptakan oleh Allah, tetapi ada begitu saja begitu ya. Ada begitu saja. Jadi bukan karena diciptakan, tetapi ada begitu saja dari kumpulan atom-atom yang ada. Tetapi justru Paulus menentang hal itu, bahwa ini filsuf dari Epikuros ini yang mereka mengajarkan bahwa dunia tidak diciptakan oleh Allah, tapi justru sebaliknya Paulus mengatakan enggak, dunia ini Allah yang menciptakan, alam semesta ini Allah yang menciptakan, bahkan termasuk seluruh isinya dan termasuk juga manusianya. Kemudian apa yang dipercaya lagi ajaran dari Epikuros ini berkata bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan begitu. Itu yang jadi itu yang dipercayai oleh golongan filsuf Epikuros ini begitu ya. Jadi segala sesuatu terjadi secara kebetulan, ada begitu saja, muncul begitu saja begitu. Tapi Paulus menentang enggak. Sekali lagi di ayat 24 Paulus mengajarkan bahwa enggak, bumi semua isinya dan segala alam semesta ini diciptakan oleh Allah begitu ya. Kemudian apalagi yang ditentang oleh Paulus dalam 2 ayat 24 ini, karena Epikuros golongan Epikuros berkata bahwa materi bersifat kekal. Jadi semua materi yang di dunia ini adalah semuanya kekal, termasuk manusia bersifat kekal. Tapi justru nanti kita akan melihat di ayat seterusnya bahwa tidak seperti demikian, tidak demikian apa yang disampaikan atau yang diajarkan atau yang dipahami oleh filsuf atau golongan dari Epikuros ini begitu ya. Kita melihat di situ. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi di ayat 24 tadi. Jadi artinya apa teman-teman? Bahwa kata Tuhan di sini berarti bahwa Tuhan itu pemilik atau penguasa atau pemerintah begitu ya. Jadi Paulus sudah mengatakan bahwa Tuhan itulah pemilik dunia ini gitu. Tuhan itu adalah pemilik ciptaannya, dunia ini. Tuhan ini adalah pemilik alam semesta ini dan juga beserta isinya begitu ya. Jadi bukan dewa-dewa lain, bukan Allah-Allah lain yang tidak mereka kenal yang memiliki bumi ini, atau karena dunia ini tidak diciptakan oleh Allah begitu. Tetapi justru Paulus mengatakan Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi, yang berarti bahwa kata Tuhan itu adalah pemilik, penguasa atau pemerintah. Jadi semua bumi beserta isinya dan alam semesta ini adalah miliknya Tuhan, penguasanya adalah Tuhan, pemiliknya adalah Tuhan, pemerintahnya adalah Tuhan, begitu ya. Jadi mari kita bisa melihat di sini. Jadi di sini Paulus menentang ajaran Epikuros yang mengatakan bahwa Allah tidak peduli pada dunia begitu. Itu yang mereka pahami sebelumnya, bahwa Tuhan itu nggak peduli pada dunia begitu. Alam semesta ini tidak peduli pada dunia. Karena kenapa? Dunia ini ada begitu secara kebetulan. Tapi di sini justru Paulus mengatakan enggak, Tuhan itu peduli. Tuhan itu peduli pada ciptaannya. Tuhan itu adalah pemilik dunia ini. Artinya apa? Bahwa apa yang dikatakan oleh golongan Epikuros adalah sesuatu yang tidak sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan begitu. Kalau mereka mengatakan bahwa Allah tidak peduli pada dunia ini, itu salah. Jadi artinya apa? Bahwa Tuhan itu adalah pemilik, Tuhan itu adalah penguasa. Yang artinya apa? Tuhan pasti peduli begitu. Contoh sederhananya, analoginya, kalau teman-teman punya barang berharga, diperhatikan nggak, dirawat nggak barangnya? Pasti akan dirawat. Sederhananya Anda punya mobil, punya motor ya, Anda pasti rawat nggak? Itu hal kecil yang menurut kita. Atau oke lah, terlalu tinggi mobil atau motor. Anda punya handphone dirawat nggak? Anda penguasanya, Anda pemiliknya, pasti Anda peduli. Kalau rusak pun Anda akan datang ke tempat yang dimana bengkel akan membenarinya, akan ke tempat servis handphone, ataupun ada masalah-masalah atau barang-barang yang Anda miliki di dalam kehidupan Anda, dalam rumah Anda, dan anggap itu penting, maka Anda sudah pasti peduli begitu. Anda pasti akan dirawat begitu, pasti akan diperhatikan. Nah, apalagi Tuhan sebagai pemilik, sebagai penguasa, sebagai pemerintah dunia ini dan seluruh alam semesta beserta isinya, apakah Dia tidak peduli? Pasti peduli begitu. Termasuk nggak dengan hidup kita? Ya, jelas. Apakah Tuhan peduli? Nggak peduli. Jadi ini yang dikatakan oleh Paulus menentang apa yang diajarkan oleh golongan Epikuros yang mengatakan bahwa Allah tidak peduli pada dunia. Itu omong kosong. Kalau ada filsuf-filsuf yang muncul sampai sekarang mengatakan bahwa Allah tidak peduli pada dunia, itu omong kosong. Karena Allah adalah pemilik, pasti peduli. Allah adalah penguasa, pasti memperhatikan. Allah adalah pemerintah, pasti akan care, pasti akan melihat, pasti akan memerintah dan
memantau semua apa yang menjadi ciptaannya, pasti akan dirawat. Dan juga apa yang ditentang oleh Paulus dari Allah adalah Tuhan atas langit dan bumi ini, yaitu yang menentang ajaran Stoa, filsuf yang lain lagi. Golongan Stoa mengatakan bahwa dunia atau segala sesuatu adalah Allah. Begitu. Ini membuktikan bahwa apa yang dipahami, apa yang diajarkan oleh golongan Stoa bahwa segala sesuatu adalah Allah. Jadi termasuk dunia ini, termasuk hidup mereka, termasuk patung-patung dewa-dewa yang mereka sembah, termasuk kesenian-kesenian